Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kepada teman-teman yang udah join dalam Zoom kali ini. Saya di sini akan menyampaikan, menerangkan buku ulasan saya. Perkenalkan, nama saya Beki Ramadan, NPM 2150 20035. Baik, yang buku pertama judulnya Manajemen Sumber Daya Manusia, ditulis oleh Priyono dan diterbitkan Jivatma, tahun diterbitkan 2010. Buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang disusun oleh Saudara Priyono ini menggunakan tata bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa, apalagi disertai contoh-contohnya. Buku MSDM ini terdiri atas 8 bab. Cakupan materi yang dibahas meliputi kerangka kerja MSDM, peramalan kebutuhan SDM, pengadaan dan seleksi karyawan, analisis pekerjaan sebagai dasar perencanaan, organisasi, kepemimpinan, kepuasan kerja, dan kinerja. Di sini juga ada sejarahnya, sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bukanlah merupakan hal yang timbul secara mendadak. Sudah sejak lama manusia hidup berorganisasi. Seiring dengan itu, manajemen sumber daya manusia sebenarnya juga dilakukan kehidupan organisasi yang telah lama ada. Seperti misalnya di bidang pemerintah, ekonomi, dan kemasyarakatan dibutuhkan satuan kerja yang secara khusus akan mengelola sumber daya manusia. Ada juga fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang satu, perencanaan untuk kebutuhan SDM. Yang kedua, saving sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Terdapat kelebihan dan kekurangan yang ada pada buku ini. MSDM dibutuhkan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan SDM. Terdapat 5 fungsi juga, yang tadi perencanaan SDM, saving, penilaian kinerja, perbaikan kualitas pekerja, dan lingkungan kerja, dan pencapaian efektivitas. Baik, ini buku kedua dari Manajemen Sumber Daya Manusia. Penulisnya Dr. Haji Masyram, SE, MM, MPD. Penerbit Jivatma, tahun diterbitkan 2015. Selanjutnya, buku Manajemen Sumber Daya Manusia ini disajikan sebagai alternatif sumber referensi bagi para mahasiswa yang menekuni mata kuliah atau sedang menyelesaikan tugas akhir yang berkaitan dengan manajemen, khususnya manajemen SDM, rumah sakit. Demikian pula, semoga buku ini juga bisa manfaat oleh para eksekutif, konsultan pengembang manajemen, aparat publik, dan siapa saja yang memiliki perhatian di bidang manajemen. Ada beberapa pengertian yang saya masukkan dalam buku ini. Ada sistem informasi sumber daya manusia. Informasi sumber daya manusia harus mampu mendukung dalam pengambil keputusan. Konsep seperti ini dikenal dengan nama Decision Support System atau juga DSS. Dengan menggunakan VC atau terminal, para manajer dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan mulai dari penerimaan karyawan, promosi, penggajian, maupun perbuatan kebijakan yang menyangkut sumber daya manusia.
dan juga perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM ini sumber daya manusia yang mampu terpandu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Perencanaan SDM ini harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan SDM menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya. Pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi pengembangan sumber daya manusia ini usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoris, konvensional, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pengembangan karyawan akan dirasakan semakin penting karena tuntutan pekerjaan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenis. Dan juga tujuan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas kerja, mencapai efisien, minimalisir kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan, memelihara moral pegawai, meningkatkan peluang karir, meningkatkan kemampuan konseptual, meningkatkan kepemimpinan, peningkatkan balas jasa, dan peningkatan pelayanan kepada konsumen. Kesimpulannya, terdapat kelebihan dan kekurangan yang ada dalam buku ini, memberikan petunjuk masa depan, menentukan di mana tenaga kerja diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, dan melatih mengembangkan jenis yang harus dimiliki tenaga kerja melalui secara seksui. Jenjang karir tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perorangan yang konsisten dengan kebutuhan suatu organisasi. Baik, terima kasih yang saya sampaikan. Segitu saja pemaparannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.